Tak punya penyakit bawaan, dokter muda di Kendari meninggal karena virus corona. Dari Kompas TV. Kabar duka datang lagi dari dunia kedokteran akibat virus corona. Seorang dokter muda asal Kendari, Dr. Yudi Ansari Pratama, 27 tahun, meninggal dunia di Rumah Sakit Bahtera Mas, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, Sabtu 28 November, setelah terinfeksi virus corona. Diungkapkan juru bicara Satgas COVID-19 Sulawesi Tenggara, Dr. Laode Rabiul Awal, Dr. Yudi tidak memiliki penyakit bawaan. Sebelumnya, Dr. Yudi yang merupakan dokter umum dirawat di rumah sakit karena gejala demam. Kemudian ia dilarikan ke Rumah Sakit Umum Bahtera Mas karena kondisinya memburuk. Senin dini hari dibawa ke Bahtera Mas. Sabtu pagi meninggal dunia dengan konfirmasi positif virus corona, kata Rabiul Minggu 29 November seperti dikutip dari kompas.com. Ketua Satgas COVID-19 Ikatan Dokter Indonesia Sulawesi Tenggara, Dr. Agus Purwohidayat mengatakan, Dr. Yudi selama ini bertugas di rumah sakit swasta Permata Bunda dan Puskesmas Puwatu. Kami sangat berduka kehilangan sejawat dokter. Agus menegaskan, para dokter selama ini sudah berupaya maksimal dalam penanganan pandemi virus corona. Namun, pihaknya tak kuasa melawan virus yang kini menelan banyak korban jiwa tersebut. Kami berharap kepada masyarakat agar sadar bahwa pandemi virus corona belum berakhir. Maka kami minta masyarakat tetap disiplin menjalankan protokol kesehatan seperti memakai masker, cuci tangan, dan menghindari kerumunan, kata Agus melalui telepon. Yudi merupakan dokter umum pertama yang meninggal dunia. Sebelumnya, 2 orang dokter gigi gugur akibat virus corona. Sampai saat ini sudah ada 3 dokter yang gugur karena terinfeksi virus corona di Sulawesi Tenggara. Benarkah pasien corona tanpa penyakit bawaan juga berisiko tinggi alami kematian? Kematian karena virus corona di dunia mencapai 1.357.677 orang hingga Kamis 19 November menurut data Worldometers. Pasien COVID-19 yang memiliki penyakit bawaan atau komorbid disebutkan lebih beresiko mengembangkan penyakit parah hingga meninggal dunia. Akan tetapi, ada juga kasus-kasus pasien COVID-19 yang tak memiliki penyakit bawaan atau non-komorbid. Salah satunya seperti dilansir kompas.com 13 November 2020, seorang pasien virus corona non-komorbid dilaporkan meninggal dunia di Sukabumi, Jawa Barat. Pasien tersebut sempat menjalani isolasi di rumah sakit beberapa hari, namun pasien pulang ke rumah atas permintaan sendiri. Akhirnya, pasien kembali dalam kondisi berat pada Kamis 12 November dan tidak dapat diselamatkan. Lantas, apakah pasien non-komorbid juga berisiko meninggal? Epidemiolog UGM Jogja, Bayu Satria Wiratama mengatakan tanpa komorbid juga berisiko meninggal. Bisa. Komorbid meningkatkan resiko, tapi bukan berarti tanpa komorbid pasti tidak meninggal, kata Bayu kepada Kompas, Kamis 19 November. Lanjutnya, hal itu karena COVID-19 bisa merusak paru-paru yang akhirnya menurunkan fungsi paru. Itu adalah salah satu sebabnya. Terlambat terdeteksi. Dia juga mengatakan bisa saja hal yang terjadi adalah tidak sadar bahwa seseorang memiliki komorbid. Lebih seringnya karena kita tidak sadar dengan komorbid kita, katanya. Hal serupa juga diungkapkan oleh epidemiolog dari Universitas Griffith, Diki Budiman. Bisa, pasien COVID-19 yang tanpa komorbid bisa meninggal, katanya saat dihubungi kompas.com, Kamis 19 November. Dia mengatakan di beberapa negara yang telah melewati gelombang 1 atau kurva pandeminya mulai matang, banyak ditemukan kematian pada anak muda karena virus corona. Jadi bukan berarti yang tidak punya komorbid aman-aman saja, imbuhnya. Diki menjelaskan, terkait pasien komorbid memang mereka cenderung lebih parah jika terinfeksi virus corona, tapi ada beberapa syaratnya.
Kalau dia terlambat dideteksi atau komorbid tidak terkendali dengan baik, misalnya pasien hipertensi tapi tidak pernah kontrol, kata Diki. Badai sitokin. Sedangkan pasien COVID-19 tanpa komorbid bisa mengalami gejala berat atau parah karena badai sitokin. Seringkali membuat kejadian fatal itu adalah respon tubuh terhadap virus corona, diantaranya adalah badai sitokin. Ketika badai sitokin ini muncul, jika tidak segera diatasi bisa fatal sekali. Sitokin itu bagian dari sistem imun. Diki menyebarkan mereka seperti tentara yang bertugas melindungi tubuh dari virus. Tapi saat badai sitokin, tentara tersebut terlalu banyak dan justru menyerang organ manusia. Dikutip Kompas.com 16 Mei 2020, sitokin adalah protein yang dihasilkan sistem kekebalan tubuh untuk melakukan berbagai fungsi penting dalam penanda sinyal sel. Sitokin itu bergerak menuju jaringan yang terinfeksi dan berikatan dengan reseptor sel tersebut untuk memicu reaksi peradangan. Pada kasus virus corona, sitokin bergerak menuju jaringan paru-paru untuk melindunginya dari serangan SARS-CoV-2. Dalam kondisi normal, sitokin hanya berfungsi sebentar dan akan berhenti saat respon kekebalan tubuh tiba di daerah infeksi. Akan tetapi pada kondisi badai sitokin terus mengirim sinyal sehingga sel-sel kekebalan tubuh terus berdatangan dan bereaksi di luar kendali. Akibatnya, paru-paru juga kena imbas peradangan karena sistem kekebalan tubuh berusaha keras membunuh virus. Tanpa penanganan yang tepat, fungsi paru-paru pasien dapat menurun dan membuat pasien sulit bernafas. Itulah yang menyebabkan pasien tak bisa bertahan atau meninggal dunia. Wow. Indonesia sekarang top 15 virus corona terbanyak. Wow.